Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sepasang Raja Wali, bagian 7. Sementara itu di dalam benteng Istana Galung, orang-orang yang menguasai istana itu menjadi kalang kabut mendapat gempuran dahsyat dari seekor burung hitam raksasa. Putri Raja Wali Hitam mengamuk sambil mengibas-ngibaskan pedangnya yang bergagang kepala burung dan berwarna hitam di atas punggung Raja Wali Hitam. Pedang itu menyambar-nyambar cepat sehingga orang-orang di dekatnya kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Kragehaka, tiba-tiba saja di angkasa terdengar suara keras serak memekakkan telinga. Tampak seekor burung Raja Wali Putih raksasa meluruk turun, langsung membantu Raja Wali Hitam. Rangga dan Prabu Galung bergegas melompat turun dari punggung Raja Wali Putih. Kedatangan Rangga dan Prabu Galung yang menunggang burung Raja Wali Putih raksasa, membuat suasana di dalam benteng istana itu semakin kacau. Hiyaat, sambil berteriak nyaring, Rangga mencabut pedang Raja Wali Sakti. Dan dengan cepat dia melompat ke arah pintu benteng yang kokoh. Pedang berwarna biru berkilau itu berkelebat cepat menghajar pintu benteng itu. Glar. Sebuah ledakan keras membuat pintu benteng dari kayu jati tebal itu hancur berkeping-keping. Rangga membalikkan tubuhnya, maka terlihatlah Putri Raja Wali Hitam telah turun dari punggung Raja Wali Hitam tunggangannya. Dia mengamuk bagai singa betina terluka. Setiap orang yang berani mendekati, tewas terbabat pedang hitam bergagang kepala burung itu. Sementara Prabu Galung pun telah bertarung menggunakan pedang berwarna keperakan yang berkelebat cepat bagai kilat. Setiap kibasannya pasti mengambil nyawa. Tidak terhitung lagi berapa tubuh yang ambruk bersimbah darah. Saat itu dari luar terdengar teriakan-teriakan bergemuruh. Ternyata berasal dari orang-orang berpakaian seragam prajurit yang menyerbu masuk melalui pintu benteng yang sudah jebol berantakan. Tampak Panglima Jamali memimpin para prajurit kerajaan Galung. Denting senjata, teriakan pertempuran, dan jerit menyayat berbaur menjadi satu, membuat seluruh angkasa kerajaan Galung bagai terbelah. Tubuh-tubuh bersimbah darah ambruk bergelimpangan tak bernyawa. Saat itu, Rangga yang tengah bertarung dengan beberapa orang, sempat melihat 4 perempuan tua yang berjuluk 4 bayangan iblis neraka berdiri di tengah istana bersama seorang pemuda berwajah tampan, namun sorot matanya terlihat bengis. Rangga segera melesat begitu melihat Putri Raja Wali Hitam sudah melompat cepat ke arah 4 bayangan iblis neraka dan Kalaban. Hampir bersamaan, Putri Raja Wali Hitam dan Pendekar Raja Wali Sakti menjejak tepat di depan tangga istana. Mereka berdiri berjajar dengan pedang sama-sama menyilang di depan dada. Bukan hanya Rangga, tapi juga 4 bayangan iblis neraka dan Kalaban pun terperanjat kaget. Sikap Putri Raja Wali Hitam begitu sama dengan sikap Pendekar Raja Wali Sakti dalam hal memegang pedang. Dan belum lagi hilang rasa terkejut mereka semua, Putri Raja Wali Hitam sudah melompat menyerang. Rangga langsung tersadar dari rasa kaget dan herannya. Dia pun segera melompat menyerang 5 orang yang menjadi pangkal kerusuhan di kerajaan Galung ini. Rangga yang menghadapi Kalaban, masih sempat melihat Putri Raja Wali Hitam yang bertarung melawan 4 bayangan iblis neraka. Hampir tidak dipercaya kalau wanita itu menggunakan jurus-jurus dari rangkaian 5 jurus Raja Wali Sakti. Tentu saja Rangga mengenali jurus-jurus itu, karena juga memilikinya. Hal ini menjadikan Pendekar Raja Wali Sakti terpecah perhatiannya. Sungguh tidak dilihat kalau Kalaban melepaskan senjata rahasia dengan cepat. Rangga terperangah sejenak lalu buru-buru melompat menghindar. Namun gerakannya terlambat. Senjata rahasia berupa ruyung kecil itu menancap di bahu kiri. Rangga mengeluh pendek, tubuhnya sedikit terhuyung ke belakang. Ruyung kecil yang menancap itu ternyata mengandung racun yang sangat kuat. Dan itu sangat dirasakan Rangga. Bergegas dikerahkan hawa murni dari pusat tubuhnya, kemudian dicabutnya ruyung itu. Darah kental kehitaman mengucur dari luka di bahu kirinya. Yah! Disertai teriakan nyaring, Rangga melompat sambil mengibaskan pedang pusakanya ke arah leher Kalaban. Namun pemuda tampan berhati telengas itu mampu berkelit menghindari tebasan pedang itu. bahkan masih mampu pula memberikan satu sodokan bertenaga dalam cukup tinggi ke arah perut pendekar Raja Wali Sakti.
Uts! Rangga menarik perutnya ke belakang, lalu dengan cepat dihentakkan tangan kirinya memapak sodokan tangan kanan itu. Ah! Kalaban terpekik tertahan begitu tangannya berbenturan dengan tangan kiri Rangga. Tenaga dalam yang dimiliki Kalaban memang berada di bawah pendekar Raja Wali Sakti. Tidak heran kalau harus memekik saat tangannya beradu dengan tangan Rangga. Sambil melompat mundur, Kalaban melontarkan 3 senjata rahasianya. Hia, hia, hia. Hup, Rangga berkelit dengan melompat ke atas. 2 kali dia berputar di udara kemudian meluruk deras ke arah Kalaban sambil mengerahkan jurus pedang pemecah sukma. Serangan pendekar Raja Wali Sakti begitu cepat dan tidak terduga sama sekali, sehingga Kalaban tak sempat menghindar lagi. Tidak ada pilihan lain baginya. Hup hia. Kalaban mencabut senjatanya yang berupa tongkat pendek yang kedua ujungnya berbentuk tengkorak kepala manusia. Cepat sekali diayunkan tongkat pendek itu untuk memapak pedang Raja Wali Sakti. Terang! Ah! Kalaban memekik keras. Pemuda itu sampai terlontar jauh ke belakang. Dan senjata kebanggaannya terpotong menjadi 2 bagian. Seluruh tubuhnya bergetar. Lebih-lebih tangannya yang serasa mati, sukar digerakkan lagi. Mampus kau! Hia! Pekik Rangga keras. Kalaban hanya bisa terperangah melihat Rangga sudah melompat sambil mengerahkan jurus Raja Wali menukik menyambar mangsa. Pedangnya berputar cepat membuat lingkaran biru yang menyilaukan mata. Rangga meluruk deras bagai anak panah lepas dari busurnya. Begitu cepatnya serangan Rangga, sehingga kali ini Kalaban sulit untuk berkelit. Dan pada saat ujung pedang pendekar Raja Wali Sakti hampir menebas leher Kalaban, 1 bayangan merah berkelebat cepat memapak laju pedang itu. Tring! Ah! Terdengar 1 pekikan keras disusul terpentalnya bayangan merah itu. Rangga juga melompat ke belakang beberapa tindak, sedangkan pedangnya menyilang di depan dada. Saat itu Kalaban bergegas mundur begitu nyawanya selamat dari maut. Tapi tidak jauh dari pemuda itu terlihat rara merah menggelepar dengan perut sobek mengucurkan darah segar. Rupanya waktu memapak serangan pendekar Raja Wali Sakti, posisi rara merah terlalu dekat. Akibatnya, ujung pedang Rangga berhasil merobek perutnya setelah mematahkan tongkatnya. Kalaban yang melihat salah satu dari gurunya menggelepar dengan perut sobek, semakin merah padam wajahnya. Gerahamnya bergemeletup menahan geram. Keparat! Kau harus membayar nyawa guruku. Geram Kalaban. Kematian rara merah ternyata juga membuat 3 dari 4 bayangan iblis neraka marah. Mereka serentak berlompatan menerjang pendekar Raja Wali Sakti tanpa mempedulikan putri Raja Wali Hitam. Kini Rangga harus menghadapi 4 orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Setan. Rupanya mereka lebih tertarik pada Rangga. Gerutu putri Raja Wali Hitam. Putri Raja Wali Hitam hanya bisa diam menyaksikan pertarungan itu. Dari sinar matanya terpancar sesuatu yang sukar diartikan. Bahkan sampai tidak berkedip memandangi setiap gerakan pendekar Raja Wali Sakti. Pandangannya beralih ketika mendengar suara pekikan serak menggelegar dari angkasa. Tampak 2 ekor burung Raja Wali raksasa tengah berkelebatan cepat menyambar anak buah Kalaban. Dan ini membuat prajurit-prajurit kerajaan Galung jadi menganggur. Mereka hanya jadi penonton, menyaksikan sepasang Raja Wali membantai orang-orang rimba persilatan golongan hitam. Lebih-lebih Prabu Galung yang berdiri didampingi para panglimanya. Dia masih juga belum percaya penuh dengan yang disaksikannya kini. Kragehaka, gerahak, orang-orang yang merasa tidak mampu menghadapi sepasang Raja Wali itu berusaha melarikan diri. Tapi para prajurit yang memang sudah siaga penuh tidak membiarkannya begitu saja. Mereka yang mencoba melarikan diri tak pelak lagi terbantai senjata prajurit kerajaan Galung. Sementara itu Rangga masih bertarung melawan 4 orang yang menggempurnya dengan kemarahan meluap dalam dada. Jurus-jurus yang digunakan pun sudah mencapai tingkat tinggi yang terlihat kini hanya bayangan-bayangan berkelebat cepat saling sambar. Tapi bagi putri Raja Wali Hitam, setiap gerakan pertarungan itu dapat dilihat jelas. Matanya tidak berkedip memandangi Rangga yang kelihatannya masih mampu menghadapi 4 orang lawannya itu. Bahkan pendekar Raja Wali Sakti itu mampu memberi serangan balasan yang tidak terduga.
Entah sudah berapa jurus dilewati, namun pertarungan masih kelihatan sengit. Sementara sepasang Raja Wali telah menyelesaikan pertarungannya. Tidak ada seorang pun pengikut 4 bayangan iblis neraka dan Kalaban yang dibiarkan hidup. Mereka yang lolos dari sepasang Raja Wali, pasti tewas di tangan para prajurit. Aku yakin, pendekar Raja Wali Sakti tidak butuh bantuan. Tapi mereka musuhku. Tidak pantas rasanya kalau diam menonton tanpa berbuat sesuatu, gumam Putri Raja Wali Hitam dalam hati. Saat itu memang Rangga berada di atas angin. Serangan-serangannya begitu cepat dan tajam. 4 bayangan iblis neraka yang kini tinggal 3 orang ditambah Kalaban, seperti tidak berdaya menghadapi pendekar Raja Wali Sakti yang menggunakan jurus 1000 Raja Wali. Mereka selalu terkecoh dan mendapat serangan balasan yang tidak terduga. Berapa tidak, gerakan Rangga demikian cepat, seolah-olah tubuhnya terpisah-pisah menjadi 1000 banyaknya. Hal ini tentu saja membuat lawan-lawannya menjadi kebingungan. Setiap kali mereka menyerang, selalu hanya menemui bayangan pendekar Raja Wali Sakti saja. Karuan saja mereka jadi tidak percaya diri. Pada saat itu pula Putri Raja Wali Hitam masuk dalam kancah pertempuran. Pedang hitamnya berkelebat cepat membabat ke arah dada Rara Biru. Serangan Putri Raja Wali Hitam yang cepat dan tidak terduga itu membuat Rara Biru tidak sempat lagi berkelit. Rara Biru memekik keras tertahan. Ujung pedang Putri Raja Wali Hitam menggores dalam di dada Rara Biru. Darah pun segera mengucur deras dari luka yang panjang dan dalam itu. Rara Biru terhuyung-huyung ke belakang. Dan selagi terhuyung, satu tendangan menggeledek yang dilepaskan Putri Raja Wali Hitam telak menghantam dadanya. Rara Biru memekik keras melengking. Seketika tubuhnya terlontar beberapa tombak ke belakang. Keras sekali tubuhnya membentur dinding tembok benteng istana, hingga tembok yang tebal itu hancur berkeping-keping. Hanya sebentar Rara Biru meregang nyawa, kemudian diam tidak bergerak-gerak lagi. Keparat, geram Kalaban. Kalaban cepat melompat menerjang Putri Raja Wali Hitam yang masih memandangi Rara Biru. Terjangan Kalaban begitu cepat, sehingga tidak diduga sebelumnya. Kaki kanan Kalaban mendarat telak di punggung Putri Raja Wali Hitam. Wanita yang wajahnya selalu ditutupi oleh cadar hitam itu terjungkal keras. Beberapa kali Putri Raja Wali Hitam bergulingan di tanah tapi cepat bangkit kembali walaupun dengan tubuh limbung. 2 kali wanita itu memuntahkan darah kental kehitaman. Pandangan matanya pun berkunang-kunang. Sementara Kalaban sudah bersiap-siap hendak menyerang kembali. Mampus kau, hiaa, teriak Kalaban keras. Kragehaka. Kalaban memekik terperanjat. Raja Wali Hitam tanpa diduga dengan cepat menyambar tubuh Kalaban, sehingga pemuda itu terlempar jauh beberapa tombak. Segera dia bangkit kembali dan berdiri tegak. Kragehaka, pekik Raja Wali Hitam keras. Terak, Kalaban mencabut sebatang tongkat pendek berwarna perak dari balik ikat pinggangnya. Dipegangnya ujung-ujung tongkat itu, lalu ditarik hingga panjangnya sama dengan rentangan tangan. Kalaban memutar-mutar tongkatnya bagai baling-baling. Dan pada saat itu, Raja Wali Hitam sudah meluruk deras ke arahnya sambil berkaukan keras memekakkan telinga. Hiaa! Sambil berteriak nyaring, Kalaban mengebutkan tongkatnya disertai pengerahan tenaga dalam yang tinggi. Ujung tongkat yang berbentuk bulat itu memancarkan cahaya merah jingga. Kragehaka. Satu pekikan keras terdengar dari Raja Wali Hitam. Tongkat Kalaban bersarang telak di dada Raja Wali Hitam, sehingga burung raksasa itu terjajar ke belakang. Raja Wali. Oh tidak, pekik Putri Raja Wali Hitam histeris. Putri Raja Wali Hitam bergegas memburu burung Raja Wali raksasa miliknya itu. Burung raksasa itu menggeletak di tanah sambil menggerung lirih. Putri Raja Wali Hitam memeluk kepala burung itu, dan memeriksa dada yang terkena pukulan tongkat Kalaban tadi. Hahaha, Kalaban tertawa terbahak-bahak. Iblis, kubunuh kau, geram Putri Raja Wali Hitam. Kalaban masih tertawa terbahak-bahak sambil menyandang tongkatnya di pundak. Sementara Putri Raja Wali Hitam telah bangkit berdiri. Gerahamnya bergemeletup menahan marah. Bola matanya bernyala-nyala bagai hendak membakar pemuda itu. Sementara Raja Wali Hitam mendekam dengan kepala tertunduk.
Sementara itu, Raja Wali Putih pun menghampiri dan mematuki dada Raja Wali Hitam. Entah apa yang diperbuat Raja Wali Putih. Yang jelas, Raja Wali Hitam membuka kembali matanya seraya mengangkat kepalanya. Pada saat itu Putri Raja Wali Hitam sudah melompat menerjang Kalaban. Pedang yang berwarna hitam pekat dalam genggamannya, berkelebat cepat membentuk putaran. Kalaban memang sudah siap menghadapi wanita berbaju hitam dengan cadar menutupi wajahnya itu. "Mampus kau, setan!" "Hiyaat!" teriak Putri Raja Wali Hitam keras. "Hai!" Kalaban mengibaskan tongkatnya memapak serangan pedang Putri Raja Wali Hitam. Dan dengan kecepatan yang sukar diikuti mata biasa, Kalaban melontarkan satu tendangan keras dan langsung mendarat di perut wanita itu. Putri Raja Wali Hitam memekik tertahan. Tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang. Tapi wanita itu kembali menerjang dengan ganas. Sementara di tempat lain, pendekar Raja Wali Sakti masih bertarung melawan dua orang perempuan tua yang berjuluk 4 bayangan iblis neraka. Dan di sekitar arena pertarungan itu, Prabu Galung yang didampingi panglimanya, berdiri memperhatikan. Sedangkan di pihak lain para prajurit tetap berjaga-jaga. Selanjutnya episode Sepasang Raja Wali bagian 8. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.